Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan mengulas mengenai materi pedagogik yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru untuk ujian P3K, yaitu karakter peserta didik, ditambah dengan soal kompetensi teknis dan pembahasannya. Bagi kamu sebagai peserta ujian P3K dari formasi guru, materi ini wajib untuk dipelajari. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan transfer terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pengertian karakter peserta didik. Apa itu karakter peserta didik? Karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti ciri, watak, tabiat, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan. Saya ulangi, sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita. Jadi karakter yang melekat pada siswa tentu dipengaruhi oleh interaksi antara siswa satu dan lainnya, antara siswa dan guru, antara siswa dan lingkungan sekolah. Pengertian karakter menurut para ahli. Menurut Purwadarminta mengungkapkan bahwa karakter berarti watak, tabiat, sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Kemudian menurut Endang Sumantri mengatakan bahwa karakter ialah suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang sehingga membuatnya menarik dan atraktif. Sehingga tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai dalam diri siswa dalam pembaharuan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu. Dari pengertian tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman atas karakteristik peserta didik dimaksudkan untuk mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagai informasi penting yang nantinya dijadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Maka, melalui program ini diharapkan setiap lulusan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter mulia, kompetensi akademik yang utuh dan terpadu, sekaligus memiliki kepribadian yang baik sesuai norma-norma dan budaya Indonesia. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke nilai-nilai karakter peserta didik. Kemendikbud sudah merumuskan nilai apa saja yang seharusnya menjadi karakter peserta didik. Nilai tersebut ada 18, yaitu yang pertama, religius, artinya kepatuhan siswa pada nilai-nilai agama. Nilai agama merupakan nilai yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga secara otomatis nilai itu bisa mengontrol perilaku seseorang. Lalu yang kedua, toleransi, artinya kelapangan dalam menghadapi perbedaan, baik suku, agama, ras, dan lain-lain. Yang ketiga, jujur, artinya perilaku yang selalu sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Nilai kejujuran ini wajib melekat pada siswa agar mereka bisa tumbuh menjadi sosok yang dapat dipercaya oleh semua orang. Lalu yang keempat, tanggung jawab, artinya perilaku siswa yang berusaha menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Yang kelima, disiplin, artinya tertib pada aturan yang telah ditetapkan. Kedisiplinan mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan pada siswa. Kemudian yang keenam, cinta tanah air, artinya kepedulian siswa pada tanah air tercinta. Hal itu bisa ditunjukkan dengan prestasi yang nantinya bisa mengharumkan nama bangsa. Lalu yang ketujuh, kreatif, artinya cara berpikir untuk menciptakan kreasi atau produk baru. Yang kedelapan, kerja keras, artinya upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita belajarnya. Yang kesembilan, demokratis, artinya perilaku yang menempatkan kesetaraan hak dan kewajiban antara siswa dan orang lain. Yang kesepuluh, mandiri, artinya perilaku siswa yang tidak mudah bergantung pada orang lain, misalnya saat mengerjakan tugas tidak pernah mencontek.
Kemudian yang ke-11, gemar membaca, artinya kebiasaan untuk selalu membaca. Yang ke-12, peduli sosial, artinya kepedulian siswa pada keadaan sosial lingkungan sekitar. Yang ke-13, peduli lingkungan, artinya perilaku siswa yang selalu menghindari terjadinya kerusakan lingkungan. Yang ke-14, bersahabat atau komunikatif, artinya perilaku yang ditunjukkan dengan keluasan siswa dalam bergaul, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan lingkungan. Yang ke-15, menghargai prestasi, artinya kemampuan siswa untuk menghargai keberhasilan orang lain dan menjadikan itu dorongan agar dirinya juga bisa berhasil. Kemudian yang ke-16, cinta damai, artinya segala tindakan yang dilakukan siswa harus mampu menciptakan rasa aman, damai, dan tentram. Yang ke-17, semangat kebangsaan, artinya kesadaran akan pentingnya menjaga bangsa dan meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Lalu yang terakhir, rasa ingin tahu, artinya pemikiran mendalam akan suatu permasalahan yang pernah dipelajari, ditemui, maupun dilihatnya. Nah, itulah dia tadi 18 nilai-nilai karakter peserta didik. Ragam karakter peserta didik. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik yang dimiliki peserta didiknya. Ragam karakteristik peserta didik meliputi yang pertama adalah etnik. Implikasi dari etnik ini, guru dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Data mengenai keberagaman etnik di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Lalu yang kedua, status sosial. Siswa pada suatu kelas biasanya berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Peserta didik dengan perbedaan status sosial ekonomi menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, minat. Minat seseorang, khususnya minat belajar siswa, tidaklah sama. Ada siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi, sedang, rendah, dan ini memegang peran yang sangat penting. Untuk mengetahui minat seseorang tinggi atau tidak, diperlukan indikator. Indikator minat itu meliputi yang pertama, perasaan senang, yang kedua, perhatian dalam belajar, yang ketiga, ketertarikan peserta didik, yang keempat, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan yang kelima, manfaat dan fungsi mata pelajaran. Lalu yang keempat, kultural. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, norma, adat istiadat, kebiasaan, dan kepercayaan. Peserta didik yang dihadapi mungkin berasal dari berbagai daerah, yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang dihadapi merupakan kelas yang multikultural. Kemudian ragam karakteristik peserta didik yang lain adalah kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Dengan pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Gitu ya. Kemudian menurut Sardiman pada tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat 3 macam hal karakteristik atau keadaan yang ada pada siswa yang perlu diperhatikan guru, yaitu yang pertama, karakteristik atau keadaan siswa yang berkenaan dengan status sosial atau latar belakang. Lalu yang kedua, karakteristik atau keadaan siswa yang berkenaan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian seperti perasaan, sikap, minat, dan lain-lain. Yang ketiga, karakteristik atau keadaan siswa yang berkenaan dengan kemampuan awal siswa, misalnya kemampuan berpikir, kemampuan intelektual, dan lain-lain. Paham ya? Sekarang kita ke pertanyaan dulu mengenai karakter peserta didik. Soal pertama, Pak Haris, seorang guru SMP X, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun Pak Haris memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya.
Hal ini sebenarnya Pak Aris memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek titik-titik. A. Etnik, B. Minat, C. Kultural, D. Motivasi, atau E. Status sosial. Jawabannya adalah yang E. Status sosial. Karena tingkat kemampuan ekonomi, pekerjaan, dan jabatan masuk ke dalam aspek status sosial. Lalu soal nomor 2. Ibu Desi merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran musik atau menyanyi, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek titik-titik. A. Etnik, B. Minat, C. Kultural, D. Motivasi, atau E. Status sosial. Jawabannya adalah yang C. Kultural. Karena lagu daerah, tarian daerah, dan beraneka ragam hasil kebudayaan lainnya tergolong ke dalam aspek kultural. Paham ya? Sekarang kita lanjut lagi ke materi, yaitu pembentukan karakter peserta didik. Pembentukan karakter peserta didik merupakan upaya yang dilakukan untuk membentuk karakter siswa sesuai nilai-nilai yang telah dirumuskan. Pembentukan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan juga orang tua dan diri siswa sendiri. Pembentukan karakter siswa bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembentukan karakter siswa terpadu dengan pembelajaran. Pembentukan karakter siswa bisa dilakukan secara terpadu dengan pembelajaran dan berlaku untuk semua mata pelajaran. Hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter diimplementasikan secara bersamaan saat bapak atau ibu mengajar. Misalnya, bapak atau ibu menerapkan kedisiplinan dalam pengumpulan tugas, kejujuran dan mandiri saat ujian, tanggung jawab akan tugas yang diberikan, dan seterusnya. Lalu yang kedua, pembentukan karakter siswa terpadu dengan manajemen sekolah. Manajemen sekolah menjadi kunci utama kesuksesan sekolah dalam mengendalikan semua warganya. Di dalam manajemen sekolah harus ada pengendali agar output yang dihasilkan sejalan dengan tujuan. Untuk membentuk karakter siswa unggul, pihak sekolah harus menanamkan itu melalui manajemennya. Misalnya penilaian, sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pembentukan karakter siswa melalui kesiswaan. Karakter siswa bisa dibentuk melalui konseling oleh bagian kesiswaan. Bimbingan konseling yang dilakukan kesiswaan bisa memetakan bakat, potensi, cita-cita, dan kebutuhan setiap siswa. Saya ulangi ya. Bimbingan konseling yang dilakukan kesiswaan bisa memetakan bakat, potensi, cita-cita, dan kebutuhan setiap siswa. Dengan cara itulah pihak kesiswaan diharapkan mampu mengarahkan siswa dalam bersikap sehingga sesuai dengan nilai-nilai karakter yang dikehendaki. Paham ya? Sekarang strategi pembentukan karakter peserta didik oleh guru. Beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam membangun karakter siswa, yaitu yang pertama, menjadi contoh bagi siswa. Guru dipandang sebagai orang tua yang lebih dewasa oleh para siswanya. Hal itu artinya, siswa menilai guru sebagai contoh dalam berperilaku dan bertindak. Hal itu menuntut guru harus pandai dalam menjaga sikap guna memberikan contoh terbaik. Lalu yang kedua, menjadi apresiator. Sebagai guru, hendaknya tidak hanya sekadar mementingkan nilai akademis, tetapi juga mengapresiasi usaha siswanya. Sebagai pengajar, menilai siswa dari segi akademis memang penting, namun juga perlu diingat bahwa menghargai kebaikan yang dilakukan siswa juga sangat perlu. Yang ketiga, mengajarkan sopan santun. Mungkin terdengar sederhana, tetapi ini layak diajarkan kepada siswa untuk menjaga sikap dan mengetahui mana yang benar dan salah. Lalu yang keempat, mengajarkan nilai moral pada tiap pelajaran. Untuk itu, ada baiknya dalam setiap pelajaran, guru juga menanamkan nilai moral yang bisa dijadikan bahan pelajaran hidup. Yang kelima, berbagi pengalaman inspiratif.
Dengan berbagi pengalaman, siswa jadi terinspirasi dan dapat belajar dari pengalaman guru, sehingga mereka tidak menjadi generasi minder, namun generasi yang tetap melakukan kebaikan meskipun itu dinilai kecil. Yang keenam, bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Dari situlah para siswa bisa belajar bagaimana cara untuk berani bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya. Lalu yang ketujuh, memberi kesempatan siswa belajar menjadi pemimpin. Saat ini, mempunyai karakter pemimpin merupakan hal yang krusial untuk dimiliki. Menyadari hal ini, ada baiknya guru juga bisa membantu siswa untuk melatih jiwa kepemimpinan mereka. Paham ya? Nah, itulah dia tadi teman-teman penjelasan mengenai karakter peserta didik. Kesimpulannya adalah peserta didik dalam satu kelas atau sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan yang ada perlu dikelola secara baik. Namun jika perbedaan tersebut tidak dikelola secara baik, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran. Paham ya? Baiklah teman-teman, sekian dulu video pembahasan pendalaman materi pedagogik pada kali ini. Dengan pendidikan karakter memungkinkan kamu untuk membuka dan mengembangkan kekuatan di dalam diri kamu untuk menciptakan kebahagiaan. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.